Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, di antara Sobat Maya semuanya, ada nggak yang belum pernah belanja online? Kalau saya sendiri, dalam 3 tahun kebelakangan ini, saya tuh sering banget belanja online, terlebih pada saat pandemi seperti ini ya. Karena selain untuk menghindari kerumunan, promonya juga banyak dan harganya cenderung lebih murah dibandingkan supermarket ataupun toko konvensional. Loh, lalu apa hubungannya belanja online dengan video ini? Eits, tenang dulu. Saya nggak akan mereview marketplace ataupun memberikan kiat-kiat bagaimana mendapatkan promo pada saat belanja online. Tapi kali ini kita akan membahas tentang IPO salah satu marketplace yang akan menjadi sejarah di bursa saham kita karena merupakan IPO terbesar sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Bukalapak dengan kode ticker BUKA. Nah, bagi Sobat Maya yang penasaran tentang prospektusnya Bukalapak ini, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, Bukalapak sendiri merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat data di sini, Bukalapak ini menempati urutan ketiga, di bawahnya Shopee dan Tokopedia. Tapi untuk peringkat 3 kedua itu selisihnya lumayan jauh sih. Saya sendiri kalau belanja online paling seringnya itu di Tokopedia, lalu Shopee, dan Blibli. Entah kenapa kalau di mata saya Bukalapak itu kurang user friendly, jadi nggak saya pakai. Nah, kita kembali ke Bukalapak. Bukalapak sendiri nggak hanya memiliki e-commerce, tapi ada juga usaha lain. Antara lain, Buka Investasi Bersama yang digunakan untuk memasarkan efek reksadana. Lalu, pada April 2021 kemarin, baru saja mengakuisisi 5Jack atau lebih dikenal dengan Itemku. Nah, bagi para gamer harusnya tahu lah ya tentang Itemku ini. Jadi kita bisa menjual item ataupun bahkan account game kita di Itemku ini. Menurut saya, ini menjadi salah satu sinergi yang sangat bagus untuk kinerja Bukalapak ke depannya. Nah, kita coba lihat ke para pemegang saham dari Bukalapak ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, pemegang sahamnya itu banyak banget. Wow, ini ada 55 pemegang saham. Seumur-umur saya baru kali ini melihat pemegang saham di perusahaan TBK sampai sebanyak ini. Ya, karena ini juga baru satu-satunya startup yang akan IPO ya. Nah, setelah ini mungkin akan banyak startup yang menyusul untuk IPO seperti Bukalapak ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk individual yang memegang saham terbesar itu ada Ahmad Zaki yang memegang 4,4 miliar saham Bukalapak. Wow, jadi setelah Bukalapak listing, langsung auto jadi triliuner nih Ahmad Zaki ini. Luar biasa. Lalu misalnya kita lihat pemegang saham terbesar, yaitu di sini ada PT Kreatif Media Karya sebesar 31,9% atau sebesar 24,6 miliar saham. Bagi yang belum tahu, PT Kreatif Media Karya ini adalah bagian dari MTech Group. Wow, cuan besar nih MTech Group ya. Lalu jadwal untuk IPO Bukalapak ini adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, masa penawaran awalnya itu dari tanggal 9 Juli hingga 19 Juli. Lalu tanggal efektifnya itu tanggal 26 Juli. Lalu masa penawaran umumnya itu di tanggal 28 Juli hingga 30 Juli. Lalu tanggal pencatatannya tanggal 3 Agustus. Lalu tanggal pencatatan ataupun tanggal listingnya adalah pada tanggal 6 Agustus 2021. Nah, sayangnya di sini kalau misalnya kita mau melakukan book buildingnya, kita tuh harus punya account di Mandiri Sekuritas ataupun UBS Sekuritas. Selain nasabah dari kedua sekuritas ini, kita harus melakukan order saham Bukalapak ini melalui penawaran umum perdananya nanti atau pada saat masa offering. Nah, mungkin ini akan saya coba buat di video terpisah ya, agar video ini nggak terlalu panjang. Jadi untuk IPO-nya Bukalapak ini nggak melalui e-IPO ya. Agak aneh sih sebenarnya. Ini perusahaan teknologi, tapi proses penawaran IPO-nya masih berasa manual. Apakah ada udang di balik bakwan terhadap proses IPO ini? Nah, kita sendiri nggak tahu lah ya, apakah ini karena memang Bukalapak menyasar nasabah institusi sehingga retail itu nggak mau dikasih jatah yang banyak,
Atau ada alasan yang lain? Mungkin hanya insider nih yang tahu alasannya Bukalapak ini. Oke, jadi yang seperti saya bilang di awal video, enggak heran kalau misalnya IPO Bukalapak ini menjadi viral dan trending di mana-mana. Karena selain akan menjadi e-commerce pertama yang akan IPO di bursanya kita, ini juga akan menjadi IPO terbesar sepanjang masa BEI. Jadi sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851 lembar saham yang akan ditawarkan ataupun mewakili 25% modal ditempatkan dan di sektor perusahaan. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 750 hingga 850. Sehingga dana yang terkumpul dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya hingga 21,9 triliun. Wow, gede banget ya. Ini sih bisa buat jajan bakso satu negara kali ya. Nah, jadi rekor IPO terbesar di bursa saham yang sebelumnya dipegang oleh Adaro, sekarang udah direbut oleh Bukalapak. Nah, apakah ada yang akan melampaui Bukalapak? Nah, kalau misalnya Sobat Maya udah berkecimpung di dunia saham dan udah tahu rumor-rumornya, tahulah ya apa IPO sehabis Bukalapak yang akan menggegerkan bursa lagi. Oke, kita nggak akan bahas itu, tapi kita akan lebih fokus ke Bukalapaknya saat ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi dana yang akan terkumpul dari IPO ini sayangnya bukan buat jajan bakso satu negara nih, tapi akan dialokasikan untuk modal usaha dari perusahaan dan entitas anak usahanya sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya ya, sekitar 66% itu akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja entitas anak usahanya. Bisa lihat di sini ya. Nah, jadi tujuan IPO-nya sendiri itu bagus ya untuk pengembangan usaha ke depannya. Jadi dengan tujuan ini, mungkin kinerjanya Bukalapak di masa mendatang tuh akan semakin berkembang dan semakin bagus. Selanjutnya kita coba untuk lihat laporan posisi keuangannya ya. Secara historikal dari tahun 2018 ke 2019 asetnya tuh turun, terus naik lagi di 2020. Lalu per kuartal 1 2021 naik lagi menjadi 2,7 triliun. Nah, hal ini salah satunya disebabkan oleh penerbitan saham seri G pada April 2021 kemarin. Nah, dana yang terkumpul dari penerbitan saham seri G kemarin adalah sebesar 234 juta USD. Dengan penerbitan saham seri G pada April 2021 kemarin, hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap Bukalapak ini masih sangat besar. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini masih ada peluang ya ke depannya bahwa investor-investor lain masih akan masuk ke Bukalapak ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitasnya, dari tahun 2018 ke 2019 itu menurun, lalu naik lagi di tahun 2020, lalu naik lagi pada kuartal 1 2021. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya aset lancarnya itu kalau misalnya dia mau bayarin semua liabilitasnya, itu bisa-bisa aja. Ini tergolongnya cash rich sebenarnya ya Sobat Maya ya. Jadi sebenarnya arus kasnya Bukalapak ini sangat bagus. Tapi yang perlu diingat adalah hal ini bisa terjadi karena adanya injection fund terus-terusan dari para investor. Kalau suatu hari para investor ini udah jenuh untuk bakar-bakar uang terus, ya bisa jadi arus kasnya Bukalapak ini akan terganggu. Tentunya hal ini nggak akan jadi masalah kalau misalnya Bukalapak ini udah mendapatkan profit dari transaksi usahanya. Nah, coba kita lanjut melihat laporan laba ruginya Bukalapak ini ya. Wah, ternyata dalam 3 tahun terakhir ini, Bukalapak ini masih merugi ya Sobat Maya ya. Dan ruginya ini juga lumayan besar. Dari 2018 ke 2019, kerugiannya itu membengkak dari 2,27 triliun menjadi 2,7 triliun. Tapi kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 itu berkurang drastis menjadi 1,3 triliun. Kalau kita lihat hal ini disebabkan oleh pendapatan netonya yang naik, lalu beban penjualan dan pemasarannya menurun. Kalau misalnya kinerja ini bisa dipertahankan, maka bukannya nggak mungkin 2 atau 3 tahun lagi Bukalapak akan mulai mencetak profit.
Cuma kembali ya, saya termasuk orang yang pesimis bahwa hal itu akan terjadi. Kenapa? Karena saingannya itu berat banget. Dan saingannya ini juga punya investor yang nggak segan-segan dan royal banget untuk bakar uang. Jadi ya mungkin perjalanannya Bukalapak ini nggak akan mulus ya, akan tough banget. Semangat Bukalapak! Nah, kita akhirnya tiba di bagian kesimpulan nih Sobat Maya. Saya sendiri bukan orang yang fanatik terhadap suatu aliran. Misalnya fanatik banget terhadap fundamental, ataupun fanatik banget terhadap teknikal, ataupun banamologi. Enggak. Kalau saya tuh yang penting kita cuan. Mau pakai teknik apapun, saya nggak masalah. Yang penting ujung-ujungnya cuan. Jadi kalau misalnya kita lihat akhir-akhir ini nih, kan banyak banget hal yang irasional ataupun nggak masuk akal. Banyak orang-orang yang bilang ini busuk investing. Artinya, saham-saham yang merugi itu justru bisa naik banyak. Sementara saham yang konsisten membukukan keuntungan itu malah nggak kemana-mana. Malah ada yang harga sahamnya turun. Nah, di sini kita harus bisa melihat peluang dan memanfaatkan momentum sih Sobat Maya menurut saya ya. Jadi jangan terlalu fanatik terhadap satu aliran. Contohnya nih, aliran fundamental bilang bahwa aduh, ngapain kamu beli saham rugi? Tinggalkan aja kalau misalnya dia udah turn around menjadi profit, nah itu kamu baru beli. Ngapain kamu membeli perusahaan yang rugi? Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau bagi saya, selama masih ada peluang dan momentum, sah-sah aja untuk kita masuk. Nah, kesimpulan yang pertama adalah tetap manfaatkan momentum dan peluang yang ada di IPO-nya Bukalapak ini. Saya sendiri akan membeli saham Bukalapak ini pada saat masa offering nanti. Nah, seperti yang saya selalu bilang di video-video saya terkait mengenai IPO, itu 90% saham IPO pasti akan naik di hari pertama listing. Nah, kalaupun misalnya lagi apes, yaitu sekarang ARB-nya itu di 7%. Jadi, paling enggak Sobat Maya tuh udah punya mindset nih bahwa kalau misalnya memang lagi apes dan sampai ARB, yaitu konsekuensinya akan rugi sebesar 7%. Nah, tapi Sobat Maya juga perlu mengingat nih bahwa di saat ini kalau menurut saya sendiri ya, risk-nya itu lebih kecil daripada reward-nya. Kalau misalnya kita lihat risk-nya itu cuma 7%. Tapi kalau misalnya kita lihat reward-nya, itu bisa hingga 25% atau bahkan lebih. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang punya rekening di Mandiri Sekuritas ataupun UBS Sekuritas, itu bisa langsung menghubungi sekuritasnya untuk melakukan pemesanan pada saat book building. Nah, bagi yang nggak punya seperti saya, itu kita bisa melakukan pemesanan pada saat masa offeringnya. Nanti saya akan buatkan video terpisah mengenai cara pemesanannya ya. Oke, jadi saya ulangin untuk kesimpulan yang pertamanya, saya tetap akan beli IPO ini, terus saya akan memanfaatkan momentumnya untuk mendapatkan cuan. Kalau misalnya saya rasa dia udah nggak kuat untuk naik lagi, ya saya jual. Ataupun mungkin misalnya lagi apes, di hari pertama malah minus ataupun sampai ARB, ya saya akan jual pada saat closing. Jadi ini bukan ajakan membeli, tapi ini murni pendapat saya pribadi nih Sobat Maya. Jadi Sobat Maya lakukan research lagi, dan pikirkan lagi nih, apakah siap untuk menerima konsekuensinya kalau misalnya Bukalapak ini di hari pertama listing itu langsung ARB. Lalu kesimpulan yang kedua adalah, apakah IPO-nya Bukalapak ini adalah exit plan atau justru kesempatan untuk raise fund di mana investor baru bisa masuk? Nah, kalau menurut saya sendiri sih, ya ini tetap aja sih, ini adalah exit plan dari investor terdahulunya Bukalapak. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa akan ada investor baru, terlebih institusi, yang akan masuk ke dalam saham Bukalapak ini. Nah, kita bisa tahu sendiri ya Sobat Maya ya, nantinya Bukalapak ini market cap-nya akan besar banget. Dan tentunya ini akan berpengaruh pada pembobotan Bukalapak pada IHSG. Nah, kalau misalnya manajer fund itu, kalau misalnya udah berhubungan sama bobotnya IHSG, mau dia jelek, mau dia bagus, pasti akan beli juga karena mereka tuh sebisa mungkin akan berusaha mendekati kinerjanya IHSG ataupun bahkan melebihinya. Jadi, menurut saya, fund manager itu pasti akan masuk lagi ke sahamnya Bukalapak ini. Lalu pesaingnya yang terbesar nih, contohnya Gotoh. Nah, ini cuma berandai-andai ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya Gotoh sama Tokped kan udah bekerja sama nih.
Jadi Goto udah sinergi sama Tokopedia. Nah, saingannya dari Gojek, yaitu Grab, kira-kira nanti akan sinergi sama siapa nih? Kalau sama Shopee, kayaknya udah berat. Tapi kalau sama Bukalapak, kayaknya masih ada harapan. Nah, lagi-lagi ini hanya berandai-andai ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya ternyata memang Grab bisa sinergi sama Bukalapak, wah, ini nantinya akan gila-gilaan sih valuasinya. Udah nggak masuk akal lagi, tapi tetap akan dipertahankan seperti itu. Karena saat ini ya, bursa saham itu kadang memang nggak masuk akal, irasional. Jadi, kita harus beradaptasi terhadap hal-hal seperti ini. Jangan kita tuh umpamanya kolot ya, jadi stick terhadap satu aliran saja. Kalau saya sih nggak setuju. Yang penting gimana kita bisa beradaptasi untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Tapi kembali lagi ini cuma berandai-andai aja. Lalu sebagai informasi juga buat Sobat Maya nih, dalam prospektusnya itu ada dicantumkan bahwa pemegang saham lama, listnya ada di sini ya, saya tampilin, itu nggak boleh menjual ataupun mengalihkan 90% sahamnya dalam jangka waktu 8 bulan setelah Bukalapak listing di bursa. Jadi kalaupun misalnya para pemegang saham ini ingin exit, ya itu mereka harus exitnya kurang lebih 8 bulan lagi. Nah menurut saya nggak mungkin harganya anjlok-anjlok banget sih saat mereka mau jual ataupun mau exit ya. Atau malah mereka tetap keep untuk mendapatkan cuan yang lebih besar lagi ke depannya. Nah kesimpulan yang ketiga adalah Bukalapak ini termasuk ke dalam industri yang saat ini lagi hype banget. Jadi dimana kita nggak lihat lagi fundamental tapi kita melihat futuristic value-nya. Jadi nilai di masa mendatangnya. Jadi kemungkinan besar Bukalapak ini masih akan dikerek-ngait oleh sentimen ini. Lalu kesimpulan yang keempat adalah Bukalapak ini adalah pelopor e-commerce yang IPO ataupun startup yang IPO pertama kali di bursanya kita. Setelah ini akan ada Goto yang valuasinya lebih besar lagi akan IPO. Jadi rasa-rasanya saya lihat IPO Bukalapak ini akan dijaga supaya menimbulkan track record yang baik agar nantinya IPO Goto enggak kalah sukses dengan IPO-nya Bukalapak. Apakah benar akan seperti itu? Hanya waktu yang akan bisa menjawab. Lalu kesimpulan yang kelima adalah IPO-nya Bukalapak ini super jumbo. Jadi udah nggak sembarangan dan nggak main-main lagi. Untuk mengerek harganya nanti, itu butuh dana yang besar banget. Jadi kalau memang nggak ada investor baru yang punya dana segede gaban yang masuk, saya rasa jangankan untuk mengkerek harga, untuk maintain harganya pun susah banget. Lalu kesimpulan yang keenam adalah prospeknya Bukalapak ini ke depan tuh akan sangat tough, akan sangat keras. Kenapa? Karena bisnis utamanya Bukalapak adalah marketplace. Sementara saingannya juara 1 dan juara 2-nya itu menurut saya udah sangat stable dan usernya itu udah setia banget. Jadi saya termasuk di pihak yang pesimis ya. Bukalapak ini akan bisa menyaingi Tokopedia ataupun Shopee. Kecuali kayak saya bilang tadi, misalnya berandai-andai, kalau misalnya Grab mau masuk dan bersinergi dengan Bukalapak, wah ini akan seru sih nantinya. Ya, tapi itu cuma berandai-andai ya. Kenyataannya akan kita saksikan bareng-bareng dan waktu yang akan menjawab semuanya. Nah Sobat Maya, sekian video ulasan saya dan juga review mengenai prospektusnya Bukalapak ini. Jadi Sobat Maya di pihak yang mana nih? Apakah akan membeli Bukalapak ini hanya untuk mengincar momentum? Atau malah percaya bahwa kedepannya Bukalapak ini akan to the moon, valuasinya akan meningkat berkali-kali lipat? Atau malah nggak mau beli karena valuasinya yang udah mahal dan menilai bahwa Bukalapak ini prospeknya kurang untuk kedepannya? Nah Sobat Maya, semoga video saya ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang bagus untuk Sobat Maya apakah mau membeli ataupun meninggalkan saham Bukalapak ini. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.